Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Dwinata. Saya berasal dari Depok dan saya dari Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Ar-Rahmaniyah dengan nomor NIM 188620846. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal dari program relawan mengajar dari rumah ini. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemdikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Apa itu Kampus Merdeka? Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah konsep lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan sebuah implementasi dari visi misi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo guna menciptakan adanya SDM yang lebih unggul. Perencanaan pada konsep Kampus Merdeka ini pada dasarnya hanya perlu untuk mengubah peraturan menteri saja. Konsep kampus yang merdeka rencananya akan segera dilangsungkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas. Tujuan dari penerapan kampus yang merdeka adalah agar mahasiswa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia kerja nantinya. Dalam kampus yang merdeka sendiri ada 4 hal yang disampaikan oleh Menteri Nadiem. Salah satunya adalah adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Kenapa saya bisa mengikuti program relawan mengajar di rumah ini? Awalnya informasi ini saya dapat dari teman-teman organisasi saya di kampus. Mereka bilang ada program mengajar dari rumah, dan saya pun langsung mengikutinya karena menurut saya program ini sangat membantu sekali untuk orang-orang sekitar di saat masa pandemi seperti ini. Sasaran siswa yang saya bantu pun mulai dari sekitar lingkungan rumah saya terlebih dahulu, karena mereka sangat kesulitan sekali dalam belajar, bahkan orang tuanya pun sangat kesulitan sekali untuk mengajari anak-anaknya. Jadi saya sangat berkenan sekali untuk mengajarkan mereka, bahkan orang tuanya pun sangat senang sekali. Saya mempunyai beberapa tujuan di program relawan mengajar di rumah ini, seperti membantu adik-adik siswa dalam belajar di tengah pandemi, memberikan semangat dan wawasan tambahan untuk para siswa, dan memberi motivasi walaupun dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap semangat dalam belajar. Materi yang saya ajarkan pun sangat mudah sekali, bahkan saya pun mengikuti pelajaran yang mereka diberikan oleh gurunya. Untuk anak TK yang belum bisa membaca, berhitung, dan menulis, saya ajarkan huruf vokal terlebih dahulu seperti A, I, U, E, O.
Untuk menghitungnya pun saya ajarkan dari angka 1 sampai 10. Menulisnya saya ajarkan menggunakan titik-titik terlebih dahulu. Untuk anak kelas 1 SD, saya ajarkan mereka untuk lancar membaca, menulis, dan berhitung. Saya berikan mereka metode pembelajaran untuk membaca kalimat, menulis pun saya memberikan metode dalam membuat karangan cerita, dan untuk berhitung saya berikan metode penjumlahan dan pengurangan. Setelah selesai belajar, saya memberikan mereka kesempatan untuk menggambar dan mewarnai agar mereka tidak merasa bosan. Setelah itu, dilanjut dengan memberikan dongeng-dongeng kepada mereka. Pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, saya mengajari adik Zio mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi tentang soal pilihan ganda dan esai. Pada hari Senin, tanggal 5 Oktober, saya mengajari adik baca menulis, membaca, berhitung, lalu setelah itu dilanjut dengan mewarnai dan mendongeng. Pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober, saya mengajari jabar, berhitung angka dasar, lalu setelah itu dilanjut dengan mewarnai. Pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober, saya mengajari Deo huruf vokal, berhitung angka dasar, lalu setelah itu dilanjut dengan mewarnai. Pada hari Senin, tanggal 12 Oktober, saya mengajari Aulia membaca huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Dan setelah bulan Oktober berlalu, dilanjut bulan November. Pada hari Senin, tanggal 2 November, saya mengajarkan Aska berhitung dan membaca. Pada hari Rabu, tanggal 4 November, saya mengajar Panca membaca dan berhitung sambil mengulang pelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya. Setelah selesai, dilanjut dengan mewarnai. Pada hari Jumat, tanggal 6 November, saya mengulang pembelajaran Zio yang sudah dipelajari, seperti membaca kalimat dan menghitung penjumlahan. Pada hari Senin, tanggal 9 November, saya mengulang pelajaran yang sudah diajarkan kepada Deo agar Deo bisa menghafal huruf dasar dan berhitung. Pada hari Rabu, tanggal 11 November, saya mengulang pelajaran Aska agar Aska bisa cepat menghafal dan cepat dalam belajar. Pada hari Jumat, tanggal 13 November, saya kembali membelajarkan yang sudah dipelajari oleh Aulia. Setelah selesai, dilanjut dengan mewarnai sambil mendongeng. Pada hari Senin, tanggal 16 November, saya mengajari Keiko belajar berhitung penjumlahan karena Keiko masih belum bisa untuk belajar berhitung. Pada hari Rabu, tanggal 18 November, saya mengajar Nares tentang berhitung penjumlahan kembali dan mulai belajar membaca huruf kembar seperti mama, papa, dada. Lalu setelah selesai dilanjut dengan mewarnai sambil mendongeng agar anak tidak bosan. Pada hari Jumat tanggal 20 November, Kayla belajar membaca dan berhitung. Saya mengulang pelajaran yang sudah dipelajari. Pada hari Senin tanggal 23 November, Jabar belajar berhitung 1 tambah 1 dan sampai 1 tambah 5. Setelah itu membaca kata bola, palu, dan paku. Pada hari Rabu tanggal 25 November, saya mengajarkan Zio belajar mengulang-mengulang seperti membaca kalimat, berhitung penjumlahan, dan pengurangan. Di bulan November, banyak perubahan kepada anak-anak yang saya ajarkan, sehingga ketika di bulan Desember, anak didik saya sudah bisa memahami apa yang sudah dipelajari pada bulan-bulan sebelumnya. Kondisinya sebelum dan sesudah belajar sungguh sangat berbeda. Sebelum saya mengajar, mereka sangat sulit sekali dalam membaca. Bahkan berhitung pun mereka masih ada lupa-lupanya. Menulis pun belum lancar sebelum saya mengajar. Tapi setelah saya mengajar mereka, alhamdulillah mereka perlahan mulai ada perubahannya.
yang tadinya sulit sekarang lebih mudah menjadi lancar dan mudah dalam belajar. Contohnya adalah seperti siswa yang kurang dalam membaca sekarang lebih bisa lancar membaca, yang tidak bisa membedakan warna-warna sekarang sudah bisa mengenali warna-warna, siswa yang malu saat berbicara sekarang lebih berani dalam berbicara, siswa yang tidak pandai menghitung, belum mengenali angka-angka sekarang lebih lancar lagi dalam menghitung dan mengenali angka-angkanya. Pada monef minggu pertama di bulan Oktober, saya mengajar pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Saya mengajar membaca, tulis, dan menghitung. Setelah selesai dilanjut dengan mewarnai. Bahkan anak-anak senang sekali di minggu pertama bulan Oktober sampai akhir bulan Oktober. Di bulan November minggu kelima saya masih mengajari di hari yang sama seperti di bulan Oktober, dan metode yang saya ajarkan pun masih tetap sama pada awal saya mengajar. Setelah 1 bulan mengajar, anak murid saya semakin banyak peningkatan dan orang tuanya pun ikut senang atas perkembangan anak-anaknya. Setelah melewati bulan November, dilanjut dengan bulan Desember, yaitu pada minggu ke-10 sampai minggu ke-12. Di bulan Desember banyak perkembangan dari anak-anak murid saya yang tadinya belum bisa, sekarang sudah bisa belajar sendiri tanpa harus dia bantu oleh gurunya dan orang tuanya. Walaupun terkadang mereka masih sangat lupa, masih suka lupa, tapi alhamdulillahnya setelah adanya program relawan mengajar di rumah ini, mereka lebih pandai, lebih semangat, lebih banyak perubahan-perubahannya. Setelah penjelasan ini, ada beberapa foto yang saya ambil untuk disimpan karena saya sangat senang sekali bisa ikut program relawan mengajar dari rumah ini. Karena saya sangat berterima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kepada Dikti, karena sudah membuat program relawan mengajar dari rumah ini. Dengan adanya program ini banyak sekali orang-orang yang sangat terbantu, banyak sekali orang-orang tua yang senang anak-anaknya dibantu. Bahkan setelah program ini selesai, saya masih mengajarkan mereka untuk membantu mereka dalam belajar agar mereka lebih bisa bersemangat lagi. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya, agar anak-anak bisa bertemu teman-temannya di sekolah, bisa bermain dengan teman-temannya di sekolah, dan bisa lebih mudah lagi dalam belajar. Karena di saat pandemi saat ini banyak sekali kesulitan-kesulitan dari orang-orang di sekitar saya. Alhamdulillahnya dengan adanya program ini sangat membantu sekali ya. Setelah penjelasan ini, ada beberapa foto yang saya ambil untuk simpan karena saya sangat senang sekali bisa ikut program relawan mengajar dari rumah ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini, kurang dan lebihnya mohon maaf karena keterbatasan dari handphone saya tidak bisa merekam video. Jadi saya hanya bisa mengambil foto-foto, dan saya pun hanya bisa merekam sambil menjelaskan karena kekurangannya handphone saya ini. Tapi tidak apa-apa, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika banyak kesalahan dalam penjelasan ini. Saya banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Menteri, kepada panitia-panitia yang sudah membuat program ini, yang sudah membantu program ini.
Kurang lebihnya pun mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu lagi di program-program selanjutnya. Terima kasih semuanya.